Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 1916030070. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, keputusan pendanaan jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif untuk menghasilkan laba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faiza, NIM 1916030111 akan mempresentasikan fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4. Di antara yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yaitu meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua, budgeting, perencanaan penerimaan atau pengelokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing adalah melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu reporting, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Yulia Saputri, NIM 1916030100 akan mempresentasikan konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan. Semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh sumber dana dengan biaya relatif murah dan usaha untuk menggunakan sumber dana tersebut secara efisien. Manajemen keuangan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pendanaan, yang melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan struktur modal yang berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mampu mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Fungsi investasi. Fungsi investasi melahirkan keputusan investasi yang berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mampu mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi agar dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba melahirkan keputusan dividen, yang mana keputusan dividen ini merupakan keputusan manajemen keuangan dalam menentukan, yang pertama, besarnya persentase laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend. Yang kedua, stabilitas dividen yang dibagikan. Yang ketiga, dividen saham. Yang keempat, pemecahan saham. Yang kelima, penarikan kembali saham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Esa Putra, NIM 1916030063, dan saya akan mencoba menjelaskan yaitu tentang tujuan manajemen keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang kedua yaitu peran dari manajemen keuangan itu sendiri. Yang pertama yaitu manajer keuangan memperoleh dana atau kas dari pasar modal atau pasar uang dengan cara menjual financial asset yang terdiri dari saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, atau memperoleh kredit dari bank atau sumber dana lainnya. Yang kedua yaitu dana atau kas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut diinvestasikan pada lembaga aktiva atau real asset untuk mendanai kegiatan atau operasi perusahaan. Contohnya tanah, mesin, gedung, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu apabila aktiva perusahaan berjalan dengan baik,
maka real asset akan dihasilkan laba berupa cash inflow yang lebih besar dari jumlah yang diinvestasikan. Yang terakhir yaitu laba atau cash yang diperoleh dapat dikembalikan kepada pemilik dana atau diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.